Shalom adik-adik, welcome to Starskid GBI Salemba. Sebelum ibadah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Shalom papa mama. Shalom adik-adikku semuanya yang ada di rumah. Tentunya hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Adik-adik mungkin sudah mengharapkan dari malam sampai pagi ini untuk menanti-nantikan ibadah bersama dengan kakak-kakaknya hari ini. Tentunya hari ini sudah mempersiapkan diri, waktu, bahkan segala yang terbaik buat Tuhan. Persembahan adik-adik sudah dipersiapkan juga buat Tuhan. Yuk adik-adik yang ada di rumah fokus sama Tuhan. Dalam waktu yang singkat ke depan, kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, tidak ada lagi waktu untuk jalan-jalan, tidak lagi untuk makan dan tidak untuk menonton. Tapi kita mau memberi yang terbaik, persembahan kita kepada Tuhan adik-adik. Untuk kita lebih semangat memuji Tuhan, kakak minta semua tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Yuk adik-adik yang ada di rumah, satukan hati, tundukkan kepala, lipat tanganmu adik-adik. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini. Betapa ajaib, dahsyat, dan luar biasanya Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari-hari yang Kau pelihara kami hingga detik ini, kami boleh bernapas, kami boleh beribadah hari ini kepada Tuhan. Karena itu kami mau mempersembahkan hidup kami, pujian sembah kami yang terbaik kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi kami minta ampun, kuduskan, sucikan seluruh hidup kami, biar kami layak membawa yang terbaik persembahan kami di hadapan Tuhan. Dari awal sampai berakhir ibadah ini, biar kemuliaan Tuhan memenuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Yes, adik-adik begitu luar biasa memuji Tuhan hari ini. Yuk siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan adik-adik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus berkatakan dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan. Sekali lagi dari hatimu katakan apapun yang terjadi Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku,
menyenangkanmu. Rindu selalu menyenangkanmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Mari sembah Tuhan adik-adik. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Tuhan Yesus baik, Kau ajaib dalam hidup kami. Kau luar biasa Tuhan, Allah yang ajaib. Yesus, adik-adik, jangan diam. Buka suara, katakan haleluya. Kau ajaib Tuhan, Kau luar biasa Yesus. Haleluya. Katakan, aku cinta Engkau Tuhan. I love you Jesus. Haleluya. Yuk adik-adik, angkat kedua tanganmu. Dialah Tuhan yang baik, Tuhan yang sayang kepada kita adik-adik. Sungguh-sungguh buka hati di hadapan Tuhan. Sekalipun adik-adik di rumah, di kamar, atau dimanapun adik-adik berada, fokus sama Tuhan. Pejamkan mata, angkat kedua tanganmu. Sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih. Buka suaramu adik-adik, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Katakan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi katakan, ku rindu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Yes. Kerinduan kami menyenangkan hati-Mu, karena Engkau Tuhan yang teramat baik bagi setiap kami. Kami bersuka cita, kami bersorak, kami mau menari, karena Tuhan baik kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sukacita surga memenuhi setiap rumah-rumah kami. Karena itu kami mau bersorak, menari buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, adik-adik, kita akan bersukacita memuji Tuhan. Kak Eci, tentunya kalau Kak Eci marah, kayak gimana sih ekspresinya? Pasti aku bakal kayak gini kayaknya. Iya, mukanya pasti seram gitu ya. Kalau Kak Sandi kalau marah pasti tolak pinggang, mata melotot, suara lebih keras. Wah, tapi kita nggak boleh seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan kita harus punya apa, Kak? Kasih. Yes, tepuk tangan buat adik-adik, buat Tuhan Yesus. Yes. Kita akan memuji Tuhan, kita mau katakan KASIH. Yuk, tepuk tangan sambil buat Tuhan kita. Kasih,
Aku mau tentunya. tanya nih Kak Andi. Ya. Kakak tuh tahu nggak sih ada berapa buah roh itu? Berapa ya? 9. Oke, Yes. bener banget, buah roh ada Amin. 9 ya. Kita belajar ya. teman-teman, betul banget Kak. Kita bakal belajar buah roh. Nah, kalian hafalin ya. Yes. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Sambil nyanyi sambil menghafalkan buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengasaan. Sekali lagi, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sama-sama katakan inilah. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap Sekali lagi hari. dari awal, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sama-sama katakan inilah. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus Setiap hari. Sekali lagi, setiap hari. Setiap hari. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Adik-adik begitu luar biasa memuji Tuhan, mengekspresikan sukacita buat Tuhan. Sampai 9 buah roh kita bisa belajar. Biar buah roh ini kita bisa praktekkan dalam hidup kita, adik-adik. Tentunya sukacita semangat adik-adik yang ada di rumah begitu luar biasa. Haleluya. Nah, adik-adik kita mau yel-yel dulu nih, supaya sukacita kita dalam Tuhan semakin sempurna. Betul nggak Kak Eci? Betul banget Kak. Iya. Siap-siap adik-adik, sebelum duduk kita yel-yel dulu dong sama Tuhan. Skala Minggu GBI Salemba. Jai, 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 jai. Sukacita, sukacita. Yes, 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 yes. Adik-adik, wow. Silakan duduk adik-adik yang manis, adik-adik yang disayang Tuhan. Sukacita kita penuh hari ini. Tentunya adik-adik yang ada di rumah sudah siap membuka hati untuk mendengar firman Tuhan. Kakak persilakan adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Kita buka hati. Kita mau naikkan satu pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Untuk kita sambut firman Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati. Lebih sungguh katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sama-sama katakan menuntun, menuntun, memimpin setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Yuk dengan bangkit berdiri sekali katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati. Sekali lagi dengan sungguh katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati. Katakan memimpin, memimpin
Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kesempatan hari ini. Kau telah masuk memimpin menuntun setiap hidup kami lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami dengarkan. Tuntun kami Tuhan kepada jalan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami siapkan hati kami siapkan seluruh hidup kami untuk kami fokus mendengar firman Tuhan pagi siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Adik-adik yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Kak Nana nih. Hari ini kakak mau nyampein cerita. Ayo, udah pada siap belum dengerin cerita? Hari ini kakak mau cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Wah, emang bisa bangkitin orang mati? Nah, kalian pasti penasaran kan? Kalau penasaran coba duduknya yang rapi. Terus kalau punya Alkitab, boleh Alkitabnya diambil. Kita dengerin ya cerita firman Tuhan hari ini. Nah, judulnya itu Lazarus dibangkitkan. Kuasa perkataan untuk membangkitkan orang mati. Dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Nah, siapa di sini yang punya sahabat? Nah, pasti kalian semua punya sahabat kan? Termasuk Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus sibuk pelayanan, sibuk menyembuhkan orang, tapi Tuhan Yesus juga punya sahabat. Ada yang tahu nggak siapa nama sahabat Tuhan Yesus? Siapa? Benar, Tuhan Yesus punya sahabat namanya Maria, Marta, sama Lazarus. Nah, mereka itu suka pergi bareng, makan bareng. Tapi suatu ketika, waktu Tuhan Yesus lagi perjalanan keluar kota, tiba-tiba Tuhan Yesus dapat kabar kalau Lazarus sakit parah. Wah, pada zaman dahulu adik-adik, belum ada handphone, belum ada WA, belum ada apa-apa. Tapi dapatnya dari surat, dapat kabar gitu. Tuhan Yesus sangat sedih. Tapi walaupun Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus, tapi Tuhan Yesus nggak pergi menjenguk Lazarus. Wah, kenapa ya Kak Tuhan Yesus nggak menjenguk Lazarus? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Nah, nih Kak, adik-adik dengerin ya, lanjutin ceritanya. Pada 2 hari kemudian, Tuhan Yesus dapat kabar lagi dari orang-orang di sekitar. Tuhan Yesus, ternyata si Lazarus udah meninggal dunia. Wah, waktu Tuhan Yesus dapat kabar kalau Lazarus itu meninggal dunia, dia sangat sedih. Tapi Tuhan Yesus tahu dia bisa membangkitkan Lazarus. Wah, kira-kira Tuhan Yesus berhasil nggak ya membangkitkan Lazarus? Nah, kita lihat ya. Pada waktu itu, Tuhan Yesus datang nih ke rumahnya Maria Marta. Terus ternyata si Bapak Lazarus itu udah meninggal selama 4 hari. Wah, kalau udah meninggal 4 hari, mungkin nggak ya bisa dibangkitin lagi? Kira-kira mungkin nggak ya? Kita lihat ya cerita selanjutnya. Nah, terus banyak nih teman-teman, terus sama anggota keluarga di sana udah berduka. Terus Maria sama Marta bilang sama Tuhan Yesus gini, Tuhan, kalau misalnya Tuhan Yesus datang ke sini lebih cepat, saudaraku si Lazarus nggak akan mati. Nah, tapi terus Tuhan Yesus dengan lembut jawab sama si Marta tadi, tenang aja, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati, tetapi hidup. Wah, waktu Tuhan Yesus bilang kayak gitu, orang-orang yang berkabung di situ pada kaget. Masa sih Lazarusnya bisa hidup lagi? Wah, kira-kira mereka pada percaya nggak ya kalau Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus? Kira-kira adik-adik percaya nggak kalau Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus? Nah, coba ya kita lihat. Nah, waktu itu Tuhan Yesus juga nangis, dia juga sedih. Wah, Lazarus meninggal, dia bilang kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus juga tambah sedih karena orang-orang di sekitar nggak percaya kalau Tuhan Yesus bisa membangkitkan si Lazarus tadi. Nah, waktu itu si Bapak Lazarus kan udah dikubur. Nah, berarti kan udah kalau zaman dulu dikubur tuh dikasih batu. Nah, Tuhan Yesus pergi ke kuburannya si Bapak Lazarus. Terus Tuhan Yesus bilang, ambil batu itu. Orang-orang di situ makin protes dong. Kan kalau namanya orang meninggal udah lama, pasti bau. Pasti jenazahnya itu bau. Terus biasanya udah dimakanin binatang. Makanya Marta langsung bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan, pasti kalau Tuhan ambil si Lazarus itu, pasti akan ada bau. Karena dia udah meninggal 4 hari loh, kata si Marta. Terus Tuhan Yesus ngomong sama Marta,
percayalah, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Wah, Marta terkejut dong dibilang kayak gitu. Akhirnya Tuhan Yesus berdoa nih sama Tuhan. Terus habis berdoa, Tuhan Yesus berteriak, "Lazarus, keluarlah!" Wah, keren banget nggak adik-adik? Si Tuhan Yesus berhasil membangkitkan Lazarus. Akhirnya Lazarus bisa keluar dari kuburannya walaupun dia masih terikat. Nah, dia kayak mumi gitu ya pada zaman dahulu. Nah, dia bisa jalan. Dia jalan dari kuburnya, dia bangkit dari kubur itu. Wah, hebat banget ya Tuhan Yesus kita. Dia mampu membangkitkan orang mati. Nah, waktu itu gak hanya Lazarus bangkit kembali, gak hanya cuman hidup lagi, tapi Bapak Lazarus juga jadi sehat, nggak sakit lagi. Kan sebelumnya dia sakit keras, sekarang dia sehat. Dia bisa berkumpul lagi sama saudara-saudaranya. Nah, keren banget nggak sih Tuhan Yesus kita? Apalagi kalian, adik-adik, kalian harus belajar memiliki perkataan yang positif. Karena dari kuasa perkataan itu akan menjadi kebenaran. Nah, siapa nih di sini yang mau memiliki perkataan yang positif? Nah, oke. Sekarang waktunya kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat firman-Mu hari ini. Kami mau belajar memperkatakan perkataan yang positif, yang membangun, yang menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Minta tolong Mama Papa untuk menyaksikan barcode yang ada ya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan. Berkati kami supaya persembahan ini berkenan kepada hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kerja buat Tuhan, selalu mengisi, biar pikul salib, selalu mengisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan, selalu mengisi. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu mengisi. Salam Kak Lola Minggu dan teman-teman. Yohana mau berdoa untuk keluarga Kak David. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak David, Ibu Rita, dan Bobo Eja. Agar Tuhan jaga, lindungi, dan Tuhan berkati. Berikan kesehatan agar terhindar dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Kak Salam Minggu dan teman-teman. Sampai jumpa. Tuhan Yesus, berkati bangsa ini Tuhan, berkati negara ini Tuhan. Lewat Tuhan, pulihkan Tuhan, jauhkan virus corona Tuhan. Tuhan Yesus, mengucap syukur ya, amin. Terima kasih Tuhan, Kau telah bimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Jika sekarang kami ingin mengakhiri ibadah ini Tuhan, berkati Tuhan dengan apa yang disampaikan, agar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.